Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribut Wahyudi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2316107. Saat ini saya mengajar di SMK Nahla Ciasem Subang, dan hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar di kelas 10 TJKT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. KM silahkan siapkan berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sahilana ya Rabbana durusana balik amalana wa qawinitana jahil lana ya Rabbana durusana balik amalana wa qawinitana mudahkanlah bagiku Tuhanku, mudahkanlah semua pelajaranku, sampaikanlah semua cita-citaku, dan kuatkanlah semua amalanku. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran saat ini, silakan kalian lihat sekitar tempat duduk kalian, apakah ada sampah atau tidak. Dilihat, silakan dilihat. Oke, tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti yang piket hari ini alhamdulillah sudah melaksanakan tanggung jawabnya secara benar ya. Sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh sekolah bahwa setiap pagi itu harus bersih kelasnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, oke, kita semua coba hafal tidak Pancasila. Coba mulai dari semua bareng-bareng kita Pancasila 1 gitu ya, bareng-bareng. Ya, mulai. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, alhamdulillah semuanya hafal ya. Yeah. Hafal Pancasila. Kalau tidak hafal Pancasila pindah negaranya ya. Oke, sebelum kita belajar juga, Bapak absen dulu untuk kegiatan hari ini. Ada yang nggak masuk hari ini? Hadir masuk semua ya, hadir semua. Oke ya. Sudah ada jumlahnya 16 siswa. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk pembelajaran hari ini kalian tahu tentang apa sekarang? Sumber energi. Sumber energi ya. Sebagaimana sudah kita ketahui semua bahwa sumber energi adalah materi ketiga yang kita pelajari pada pembelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pertama, untuk bab ini itu kita belajar tentang energi dan usaha. Kita lebih fokusnya kepada energinya. Kemudian pertemuan kedua itu pada usaha. Pertemuan ketiga sekarang tentang sumber energi. Nah, sumber energi ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak. Nah, energi yang paling dekat dengan kita saat ini itu apa? Energi listrik. Listrik ya. Listrik itu paling dekat dengan kita, dan semua manusia yang ada di muka bumi itu memerlukan yang namanya listrik. Oke, sebelum kita belajar tentang sumber energi listrik, kalian diminta atau kalian dituntut untuk bisa yang pertama ya, peserta didik mampu memahami sumber energi dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar tempat tinggal terkait dengan ketersediaan energi yang ada dengan teliti. Yang kedua,
kalian mampu menganalisis sumber energi terbarukan, ya, karena sekarang itu kan sumber energi itu semakin menipis, ya. Kemudian sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat membangun sebuah argumen dari energi terbarukan dengan berani dan tanggung jawab. Yang keempat, peserta didik dapat merencanakan rancangan pembuatan alat atau prototip penghasil energi sederhana sebagai solusi dari masalah ketersediaan energi. Nah ini kita belum sampai kalian itu membuat prototipenya, tapi kalian sudah punya rencana. Kedepannya itu kalau misalnya energi fosil, karena kita tahu sendiri energi fosil itu bisa saja habis, bukan habis energinya, tetapi habis ketersediaannya. Karena energi fosil itu bertumpu pada fosil yang sudah punah atau sudah mati ribuan tahun yang lalu. Kalau digunakan terus-menerus kan pastinya habis. Ya, maka kalian sebagai generasi penerus itu diminta untuk merencanakan. Untuk kedepannya ketika fosilnya sudah habis, tidak ada lagi bensin, tidak ada lagi solar. Bahkan kalau kalian itu hidup di zaman bapak dulu, ada yang namanya minyak tanah. Minyak tanah sekarang sudah tidak ada. Karena apa? Karena ketersediaan fosil yang ada di bumi ini sudah dikeruk habis. Contohnya lagi ada Arab Saudi. Arab Saudi itu penghasil minyak terbesar. Tetapi sekarang mereka mengalihkan dari yang tadinya itu penghasil minyak bumi, sekarang itu enggak minyak bumi yang menjadi tumpuan, mereka beralih kepada sektor pariwisata untuk penghasilan dari negaranya. Kalau mereka selalu minyak bumi terus ya habis nantinya. Enggak ada lagi, udah dikeruk semua itu di bawah padang pasir. Contoh kedua ada Brunei Darussalam, itu negara kecil tapi penghasil minyak terbesar. Dan mereka juga ada kemungkinan bangkrut kalau tidak berubah dari minyak bumi ke energi alternatif. Nah, itu yang menjadi tantangan kalian ke depan. Nah, untuk penilaian pada pagi hari ini, kita yang pertama ada penilaian sikap, penilaian diri dan antar teman. Seperti biasa kita belajar setiap hari itu nanti menilai temannya, kemudian menilai diri sendiri. Ini sesuai dengan kita, ya, muhasabah tas diri kita, kemudian menilai orang lain. Kemudian yang kedua itu adalah ada penilaian keaktifan. Kalian aktif dalam memberikan sebuah komentar atau bertanya dan lain sebagainya. Kemudian ada presentasi, ada keterampilan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga ada penilaian sumatif, ada pretest dan posttest. Nah, pretest ini diharapkan kalian dapat digali kemampuan awalnya. Di SMP dulu sudah diajarkan tentang sumber energi. Nah, sekarang kita belajar tentang energi yang diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, ini kalian pastinya ada dasar sebagai siswa, ya. Oke, sebelum kita kita lihat motivasi dulu, ya. Sebelum kita bagi kelompoknya, kita lihat motivasi. Ya, ini ada cuplikan sebuah film. Bernama William Kapwaban, anak seorang petani yang tinggal di sebuah desa bernama Malawi. Di sana ia tinggal bersama kedua orang tua, kakak, dan juga adik bayinya. Penghasilan dari keluarga tersebut sebagian besar mengandalkan hasil panen dari ladang pertanian yang dimiliki oleh sang ayah yang bernama Trio. Dari kecil, William sangat menyukai teknik elektro. Banyak tenaga yang meminta William untuk memperbaiki radio mereka yang rusak. Dan suatu hari, William terlihat sangat senang ketika melihat seragam SMP yang ada di kamarnya. Yang artinya kedua orang tuanya telah membiayai William untuk meneruskan sekolahnya di jenjang SMP. Meskipun keluarga mereka miskin, namun orang tua William tetap mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya. Setiap harinya, Andi membantu kedua orang tuanya, termasuk belajar komputer sehari-hari. Di sana, mereka tak sengaja melihat kampanye pemilihan presiden yang sebentar lagi akan diadakan. Dan ternyata, diam-diam Andi menjalin hubungan dengan seorang guru sekaligus wali kelas William. Dari kecil, William sangat menyukai pelajaran sains. Namun, karena desanya tak memiliki listrik, maka William hanya punya kesempatan belajar di siang hari. Itu pun hanya sebentar, karena ia juga harus membantu ayahnya di ladang. William tak pernah mendapatkan izin menggunakan. Coba, sebelum kita lanjut, ini berada di Afrika, ya. Keluarga William itu bertumbuh atau kerjaannya apa orang tua William ini? Petani jagung, ya. Di Afrika itu tempatnya tandus, bukan tandus lah, pokoknya jarang sekali ada air, ya. Jadi di sana banyak gurun pasir, ya. Itu yang menyebabkan tempat banyak gurun pasir karena jarang hujan, ya. Kalau sekali hujan itu besar banjir gitu. Nah, di sini orang tua William itu seorang petani dan di sana tidak ada listrik. Artinya di situ ada permasalahan, udah matani, kemudian tidak ada listrik, kemudian yang ketiga untuk pengairan dari ladang mereka itu kesulitan. Nah, William ini seorang anak yang SMP lah, ya, yang suka sekali dengan elektro. Elektro itu apa? Alat ini, ya, pokoknya berkaitan dengan listrik, ya, elektronik lah, ya, berkaitan, dia itu sering bongkar pasang gitu. Nah, di situ, ya, orang tua mereka menyekolahkan si William ini ke SMP. Nah, kita lanjutkan. Yang mengalihkan mereka. Akhirnya usaha William selama ini membuahkan hasil. Ia bisa menolong kekeringan bahkan kelaparan yang dialami oleh keluarga dan juga warga desanya. Semua orang bangga pada pencapaian William.
Oke, nah ya. Nah, ini tentang kisah nyata ini. Ada di Malawi di Afrika sana karena terkenal sama kekeringan di sana ya. Jadi saking susahnya air sehingga mereka gagal panen. Ini menyebabkan sekolahnya si William itu nanti terganggu gitu. Nah, dia karena seneng akan elektro, jadi dia mencoba-coba tuh gimana caranya menghasilkan listrik dari energi kinetik. Nah, kinetik tadi tuh pergerakan baling-baling yang ditiup oleh angin. Makanya itu berarti listriknya itu pembangkitnya berupa angin atau udara ya. Anginnya besar. Nah, kalian sebenarnya kalau misalnya tinggalnya jauh dari tempat listrik bisa melihat di sekitarnya ada nggak sekitar kita yang bisa menghasilkan tenaga. Ada mungkin yang biasa hidupnya di dekat air terjun atau dekat sungai, nanti buat bendungan, kemudian bendungan itu memutarkan kincir air ya, kemudian disambungkan dengan generator, muncullah listrik. Itu bisa, atau dan lain sebagainya. Nah, kita nanti akan belajar itu. Sebelum kita ke pembahasan, kita pretest dulu. Coba Fadli bantu Bapak membagikan. Kita tes awal dulu ya, kita pretest. Bapak kasih waktu 5 menit untuk pengerjaannya. Empat menit lagi. PLTU itu apa? Punya apa? Uap. Hah? Kalau PLTS? Surya itu apa? Lari. Kalau A? Oke. Sudah. Kita sekarang mengamati video, tapi sebelum kita mengamati video, saya akan bagi dulu kelompoknya, karena kalau tidak dibagi kelompoknya nanti kesulitan untuk menjawab dari permasalahannya. Safira dan Serina di sini, silakan buat berdiri semua dulu, berdiri ya, berdiri semua. 4, langsung aja Padri di sini langsung. Yang rapi ya, yang rapi. Kemudian yang kedua, ini Rida Berhazia di sini. Ini mundur lagi nih. Berhadapan. Samping aja gini. Di sini. Maaf. Oke, kita mulai ya. Perhatikan semuanya. Di tangan kalian masing-masing sudah ada LKPD. Di situ nanti kalian lihat LKPD-nya sesuai dengan perintah yang ada di situ. Oke. Tapi sebelum kalian mengerjakan LKPD, perhatikan video yang akan saya tampilkan di sini. Ada 3 video, tapi tidak semuanya ditayangkan. Sambil menyeruput teh. Benar-benar menjaga. Semua tetap baik. Sampai pasti kamu jelaskan kalau saya coba. Kamu baik saja, tapi semua masih tertolong. Kamu bisa mencoba jalankan keuangan lagi, sehingga saya kamu mampu menjadi lebih gelap. Rumah juga tiba dari sini. Kamu tidak bisa lihat suatu tugas. Sementara ini pasti sudah makan dia tak berhutang. Tujuannya mati rupanya. Aku akan berusaha dengan saja sampai menjalan lagi. Ya, semoga beruntung. Manusia bisa bertahan tanpa makanan selama beberapa minggu, tanpa air selama beberapa hari, dan tanpa udara selama beberapa
itu mati listriknya satu bumi semuanya, ya. Kemudian baru 1 hari. Bayangkan kalau tadi katanya simulasinya berapa tahun? 1 tahun. Itu satu dunia gelap, ya. Satu bumi ini gelap, tidak ada kehidupan, tetapi tidak akan bertahan sampai sampai beberapa minggu, ya. Kita akan kembali lagi ke zaman tidak ada listrik, ya. Untuk mau bikin baju butuh tenaga listrik, sekarang kan gitu. Kita akan kembali ke zaman batu kalau seperti ini. Kayak itu kalau misalnya listrik tidak ada. Oke, nah, kita lihat lagi nih. Masa jalan-jalan Kurang keras ini. Ini tentang kalau kita misalnya mengganti energi fosil, karena tadi sudah dikatakan bahwa hampir 90% itu kita menggunakan energi listrik, tenaganya itu dari minyak bumi, batu bara, nuklir, dan lain sebagainya, yang itu tidak bisa diperbarui, ya. Nah ini, kalau kita misalnya harus mengganti semua energi itu langsung menjadi energi terbarukan, itu nggak akan bisa, karena tidak bisa langsung, ya. Nah, pertanyaannya di situ, di LKPD yang ada di pada LKPD kalian, silakan dilihat. Kalian silakan deskripsikan permasalahan yang didapat dari video yang telah ditonton dan diamati itu tadi. Permasalahannya apa? Tuliskan coba di LKPD. Ini juga ditulis nih. Satu orang nulis yang asing. Silakan. Di situ ada kotak untuk menulis masalahnya itu apa. Kalian diminta untuk mendeskripsikan dari 2 video tadi. Satu, tidak ada listrik sama sekali. Yang kedua, bagaimana kalau energi listrik yang dari fosil itu diganti semuanya. Silakan. Nah, kami nih, Justin ya. Siap. Oke, sudah ya. Sudah. Ya minimal 2 poin. Kalau sudah ada 2 poin yang kalian deskripsikan, sudah. Simpan hasil deskripsinya itu di pada masing-masing siswa ya. saatnya yang keempat Selanjutnya, sudah ya? Deskripsi saya anggap sudah ya. Oke, kalau sudah ya, Lid. Dina ya, udah. Ntar, tunggu bel satu lagi. Saat ini kita akan beralih ke diskusi. Diskusinya nanti saya bagi menjadi 2 termin. Yang pertama itu diskusi tim ahli atau kelompok ahli. Di situ kalian akan mendiskusikan bersama dengan teman-teman kalian yang memiliki slip apa itu kalau namanya itu? Sticky note warna merah sesuai dengan warnanya. Nanti coba diangkat yang punya merah. Ya, yang punya warna merah angkat tangan. Diangkat. Ada Alif, Rudina, Burazia sama Justin. Kemudian yang kuning, kuning stabilo. Hijau ya, hijau stabilo kuning. Ya ada ya. Kemudian ada oren. Satunya. Oke. Kalian boleh mendiskusikan tentang materi yang sudah dibagikan itu sesuai dengan kelompok ahli. Nanti yang merah itu di sini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Silakan berpindah. Ya. Sesuai dengan warnanya. Ya, sesuai dengan warnanya. Silakan. Sesuai dengan warnanya. Di lembar ketiga Tin. Lembar ketiga. Silakan diskusikan dengan temanmu. Saya beri waktu 20 menit untuk mendiskusikan apa yang menjadi pertanyaan di dalam LKPD. Silakan dimulai dari sekarang.
Yuk, saya tulis dulu kamu kelompok ahlinya kelompok apa? Kelompok ahlinya berarti kan ahli 2. Itu ada tes Justin. Kemudian materi yang dibahas tentang sumber energi angin. Boleh pakai ini ya. Studi literatur ya, menggunakan internet ya, boleh pakai Mbak Google sekarang ya, silakan. Tetapi dalam menjawabnya tidak boleh langsung dipindahkan ke catatan, didiskusikan karena ada 4 orang, masa nggak ini ya. Sinar matahari apakah sekali pakai hilang habis? Nah gimana? Coba gimana? Kalian kelompok ahli harus benar-benar ya. Apakah bisa diperbarui nggak? Sinar matahari itu termasuk energi apa? Coba cari dulu. Nah, ya. 3 sudah, 1 sudah, 2 gimana 2? Sudah. Oke. Baik, kalau sudah selesai berdiskusi bersama tim ahlinya, silakan kalian kembali ke kelompok asal masing-masing. Silakan. Ya, yuk perhatikan dulu kelompok 2 itu ya. Perhatikan dulu. Setelah kalian berdiskusi dan melakukan kajian literatur terhadap sumber energi masing-masing, Winnie, Riris, perhatikan dulu ya. Oke. Jadi setelah kalian tadi sudah berdiskusi bersama tim ahli, kalian sudah mendapatkan kesimpulan apakah energi yang kalian bahas tadi baik atau tidak. Ya. Nah, kesimpulan atau rekomendasi itu silakan kalian tulis di LKPD kelompok sesuai dengan kolom yang diberikan. Ya. Ada hasil diskusi kelompok ahli 1, 2, 3, 4. Silakan tulis. Kemudian setelah menulis, perhatikan dulu. Ya, perhatikan dulu sebelum selesai. Ya. Nanti di lembar berikutnya kan ada 4 tuh. Ada 4 kesimpulan kajian literaturnya dari 4 itu. 4 kan ada 4 bahasan ya. Disimpulkan. Oh, ternyata yang termasuk energi terbarukan adalah bla bla bla. Energi tidak terbarukan adalah bla bla bla. Setelah itu baru kalian jawab di bagian 5. Nah, itu pertanyaannya nanti dijawab. Silakan lanjut ya. Saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Kelompok yang tadi sudah membahas, silakan dipresentasikan dalam kelompoknya masing-masing. Hari 1 berarti masukkan di sini. Nanti hari 2 siapa? 2 di sini. 3 ya. Iya, yang di doang. Kalau terlalu panjang di ini. Tidak sama tidak. Ini aja tuh. Kan terpencil, banyak air terjunnya nggak pakai air gitu. Baik, kalian sudah melaksanakan diskusi 2 kali. Yang pertama diskusi ahli, yang kedua itu diskusi dengan kelompok awal ya. Kalian di situ menyimpulkan nanti bagaimana kalian menanggapi tentang ketidakadaan dari energi listrik di daerah terpencil ya. Ke penutupan maka kita harus mempresentasikan dulu ya. Untuk yang pertama coba kelompok berapa ini tadi? Kelompok 3. Kelompok 3 coba kesimpulan dari diskusi kelompok ahlinya Pak. Coba silakan. Jangan. Jadi energi itu ada yang bisa diperbaharui sama yang tidak bisa diperbaharui. Ya. Nah, yang
energi yang bisa diperbaharui itu contohnya ada energi matahari, energi ombak, energi air. Dan yang tidak bisa diperbaharui seperti tadi batu bara, minyak bumi dan gas alam. Dikarenakan kalau contohnya yang tidak bisa diperbaharui itu akan menimbulkan dampak seperti pemanasan global, polusi sama pemanasan air laut. Oke, tekan. Ya, kelompok setuju ya. Kalau energi tidak terbarukan itu dapat dampaknya itu kemana-mana. Bisa pemanasan global, panas bumi itu naik. Nah kita di sini nih seperti apa namanya contohnya pemanasan global ya. Panasnya makin hari makin lama itu makin naik. Gitu ya. Kemudian coba kelompok berapa ini? Nomor 1 coba. Apa yang kalian dapatkan dari pertanyaan bagaimana cara agar manusia mampu memenuhi kebutuhan energi di daerah terpencil? Silakan. Jadi untuk jawaban 5.1 kepecahan dari kelompok kami adalah dengan membangkitkannya pembangkit tenaga air, karena jumlah ketersediaan air yang sangat banyak. Contohnya misalkan di daerah terpencil yang banyak air terjun di pegunungan, itu kita bisa membangkitkan pembangkit tenaga air. Oke, tepuk tangan ya. Coba kelompok lainnya selain tenaga air kira-kira di daerah Subang tempat kita tinggal sekarang itu pakai apa lagi? Angin besar ya, besar. Karena kita di pinggir pantai itu, banyak anginnya. Oke, apalagi kira-kira? Energi Surya. panas matahari atau energi surya itu karena panasnya sangat panas di daerah Pantura ini bisa dijadikan energi alternatif. Waduh, apa? Nah itulah pokoknya kamu lah ya. Oke, sudah. Sekarang kita ke kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ya, kesimpulannya perhatikan dulu. Ada 3 yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini untuk pelajaran IPAS materi sumber energi. Ya, apa saja yang pertama coba? Kelompok yang belakang apa? Berapa? Ya, kalau misalnya kita mau melakukan menggunakan energi yang terbarukan karena tidak bisa langsung switching dari energi tidak terbarukan menuju ke yang terbarukan itu tidak bisa langsung, maka upaya kita untuk menjaga stabilitas, menjaga lingkungan kita yang pertama menghemat penggunaan energi. Apa saja contohnya coba kelompok 4? Mematikan barang elektronik saat tidak digunakan, seperti menggantikan lampu hijau dengan lampu hemat energi, terus menghemat penggunaan air dan lain sebagainya. Oke, itu kalau kalian ingin tidak ingin berlarut-larut ya, penggunaan energi kan tidak bisa segera mengubah menjadi energi terbarukan, maka kita harus menghemat penggunaan energi. Salah satunya tadi kalau ada lampu tidak digunakan harus segera dimatikan. Penggunaan air untuk wudhu ya cukup wudhu saja, jangan dibuang-buang. Itu cara kita menghemat penggunaan air atau energi. Kemudian yang kedua, menggunakan energi alternatif. Contohnya apa kelompok 3? Energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar seperti pemakaian tenaga surya, angin, dan air. Terus mengembangkan energi nabati, pemakaian minyak sawit. Oke, itu adalah menggunakan energi. Yang terakhir, ya, kesimpulan terakhir, kita harus menggunakan teknologi ramah lingkungan. Contohnya apa? Kelompok 1. Menggunakan transportasi umum, menggunakan sepeda atau berjalan kaki, membeli produk yang ramah lingkungan. Oke, itu ya. Tadi adalah hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Kalau kita terus-terus menggunakan energi fosil, tidak menggunakan energi alternatif, maka anak cucu kita nanti hidupnya akan bagaimana, gitu ya. Oke, selesai kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Tepuk tangan semuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan melakukan kuis terlebih dahulu, ya. Justin, semuanya nggak sama. Kalau B nanti B-nya yang di atas, C sama D sama gitu ya. Oke, kita coba dulu ya. Ya, silakan. Ya. Perhatian gambar pemanfaatan energi yang digunakan untuk menghasilkan energi cahaya seperti di gambar di atas adalah, ya. Oke, 9 orang sudah menjawab. Yang tinggi. Yang depan nggak usah tinggi. Sudah 10. Yang belakang ini belum nih. Coba yang udah bisa. Tegak, harus tegak. Baru 10 ya. Kok nggak baca? Coba jawab dulu ya. Baik. Oke, tadi sudah kalian laksanakan kuis atau
tes formatif untuk mengetahui kemampuan kalian setelah melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, setelah kalian melakukan tes tadi itu menandakan berakhirnya pembelajaran kita. Tetapi sebelum kita mengakhiri, kalian silahkan isi refleksi pada lembar terakhir di LKPD. Di situ ada penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan refleksi yang harus kalian lakukan. Oke, silakan diisi. Sudah semuanya, setelah kalian melakukan penilaian diri, penilaian teman sebaya, kemudian melakukan refleksi, bagaimana pelajaran hari ini? Alhamdulillah ya, alhamdulillah kalian jadi mengerti tentang sumber energi. Oke, untuk pembelajaran berikutnya itu kita akan melakukan ulangan harian untuk pertemuan berikutnya. Jadi silakan pelajari lagi dari berbagai sumber, dari buku catatan, dari dari HP masing-masing. Silakan kalian cari materi tentang energi. Oke, itu saja materi yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kita nanti berdoa bersama. KM persiapkan. Seluruhnya siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.